Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Nur Aisyah dari kelas A13D kelompok 2 anti malaria. Sebelum kita melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 2. Yang pertama ada As Hasanah, yang kedua ada Nevi Nur Zahidah, yang ketiga ada Novi Lestari. Untuk mempersingkat waktu, mari saja kita langsung ke materi. Malaria merupakan penyakit yang ditularkan dari gigitan nyamuk Anopheles yang sangat berbahaya, akan menyebabkan kematian. Bagi kelompok-kelompok yang berisiko tinggi seperti balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia yang akan mengganggu kegiatan produktivitas sehari-hari. Malaria ini sudah ada di beberapa bagian dunia, khususnya untuk negara-negara yang beriklim subtropis dan tropis. Kebetulan Indonesia adalah salah satu negara yang tropis dan masih tercatat sebagai negara endemi. Ada beberapa bagian provinsi di Indonesia yang dengan kasus kliniknya itu sangat tinggi, seperti Papua, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, dan lain sebagainya. Etiologi malaria. Malaria disebabkan oleh parasit atau protozoa dari genus Plasmodium. Biasanya nyamuk malaria itu yang ada di Indonesia termasuk Plasmodium vivax dan oval. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan patofisiologi dari malaria. Dimulai ketika nyamuk menggigit manusia dan mengeluarkan sporozoid yang terkandung di dalam air liurnya ke dalam sirkulasi darah manusia dalam waktu 30 menit sampai dengan 1 jam. Sporozoid masuk ke dalam sel parenkim dan bertahan selama 15 hari. Setelah masuk dalam sirkulasi darah, selanjutnya skijon hati pecah dan banyak mengeluarkan merozoid ke dalam sirkulasi darah. Sporozoid membentuk hipnozoid dapat bertahan bertahun-tahun yang akan menyebabkan kambuh sewaktu-waktu dan dalam periode tertentu. Parasit dalam waktu 12 jam berubah menjadi bentuk cincin ke dalam sitoplasma yang mengandung kromatin. Bentuk eritrosit yang mengandung parasit akan lebih elastis dan berbentuk lonjong. Setiap skijon yang pecah akan mengeluarkan 6-36 merozoid yang akan menginfeksi eritrosit di dalam tubuh manusia. Proses menjadi tropozoid skijon merozoid dalam tubuh manusia membutuhkan waktu 72 jam. Terima kasih. Saya Aas Hasanah. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis malaria. Diagnosis malaria dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, diagnosis anamnesis, yang kedua, diagnosis klinik, yang ketiga, diagnosis mikroskopik. Diagnosis anamnesis yaitu diagnosis berupa riwayat seperti riwayat berkunjung dan bermalam 1-4 minggu yang lalu ke daerah endemik. Yang kedua, riwayat tinggal di daerah endemik. Yang ketiga, riwayat penyakit malaria. Yang keempat, riwayat obat malaria. Dan yang kelima, riwayat pernah transfusi darah. Diagnosis klinik yaitu diagnosis berupa demam menggigil, berkeringat, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan muntah yang tidak spesifik. Malaria dengan gangguan kesadaran, kejang-kejang, panas, sangat tinggi, mata atau badan menjadi kuning. Diagnosis mikroskopik yaitu diagnosis dengan mengambil sel darah merah, kemudian dilihat dengan mikroskopis apakah sel darah merah tersebut mengandung plasmodium atau tidak. Terima kasih. Saya Nevi Nur Zahidah akan menjelaskan tentang kasus malaria, yaitu Siti yang berumur 20 tahun mengalami demam sejak 6 hari yang lalu dan saat demam diketahui menggigil selama 20 menit. Setelah menggigil, demamnya turun sampai suhu normal.
Lalu pasien berkeringat sampai basah ke seluruh tubuh. Demam bersifat intermittent. Siti juga mengeluh nyeri di kepala, terutama di daerah dahi, dan nyeri di sekitar bola mata. 1 bulan sebelumnya, Siti berkunjung ke Papua selama 1 minggu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran somnolent, tekanan darah 100/70, nadi 170 per menit, frekuensi napasnya 30 kali per menit, suhu sampai 40 derajat Celcius, konjungtiva anemis, seles interiktif. Pemeriksaan rongga torak dalam batas normal. Pada pemeriksaan abdomen didapatkan herba teraba 1 cm, bawah arcus costa dan 1 cm bawah proses tipoid, serta lien teraba pada Scooper 1 rubeolis menimbulkan 7 plexus. Hasil pemeriksaan lab adalah Hb 8 gram persen, leukosit 400 mm, prepara darah tebal dan tipis. Didapatkan plasmodium. Pembahasan pemeriksaan yaitu ada 8 yang ke-1, tekanan darah 100/70, tidak normal. Penyebabnya yaitu hemolisis, eritosis, sehingga volume darah yang menuju dan keluar jantung berkurang. Yang kedua, ada nadi 170 kali per menit, tidak normal atau nadi cepat. Penyebabnya jantung yang berusaha mencukupi kebutuhan darah seluruh tubuh. Akibat hemolisis darah, kondisi jantung meningkat. Yang ketiga, frekuensi napas 30 kali per menit, tidak normal atau napas cepat. Penyebabnya eritrosis yang mengandung Hb atau Hb meningkat, 02 banyak pecah. Yang keempat, suhu 40 derajat, tidak normal atau suhu meningkat. Penyebabnya mekanisme demam. Yang kelima, ada Hb 8 gram persen, tidak normal. Penyebabnya plasmodium menyerang eritrosit, sehingga eritrosit lisis dan gangguan dari eritropoiesis. Yang keenam, ada petakie atau musim normal. Yang ketujuh, limpa terbalnya pada Scooper-Mason 1 yang terjadi splenomegali. Yang kedelapan, ada hepateraba 1 cm bawah acrutus costa dan 1 cm bawah processus kyphoscoliosis, terjadi hepatomegali. Pada kasus malaria Ibu Siti, pemeriksaan mikroskopik yang telah dilakukan adalah rapid malaria dan laboratorium lengkap. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Ini mau ngambil obat. Oh iya. Ditunggu ya Bu, kita cek dulu ya. Mari masuk Ibu. Oh ya. Terima kasih. Iya. Bagaimana Bu setelah tadi diperiksa oleh dokter? Apakah Ibu ada yang tidak dipahami? Iya, saya kan barusan periksa dari dokter, tapi saya belum memahami semuanya apa yang dijelaskan oleh dokter, dan saya itu masih bingung sebenarnya saya itu sakit apa. Iya, gini Bu, setelah tadi saya menganalisa resep, ternyata memang Ibu itu ada gejala malaria, atau mungkin saja Ibu sudah terkena malaria, karena memang posisinya kita kan tidak tahu ya hasil lab Ibu. Iya. Tapi saya tuh merasakan demam itu baru 2 hari Bu. Di 2 hari itu demamnya tidak tiap jam gitu rutin demam, enggak. Tapi saya demamnya itu 1 jam sekali. Iya, jadi sebenarnya gini Bu, kalau tanda-tanda malaria itu memang 2 hari dengan demam yang naik turun tiap per jamnya. Nah, itu disebut demam intermiten. Itu biasanya awal dari malaria.
juga tadi katanya diperiksa, katanya itu saya terkena tipes. Oh gitu. Iya. Karena memang Bu, untuk penyakit malaria itu dia kan harus dicek ya Iya. sebagai diagnosis klinik Iya. dan ada juga diagnostik mikroskopi. Iya. Memang kalau untuk malaria itu harus dicek tipes juga untuk memastikan betul apakah ibu malaria atau ibu tipes. Iya. Gitu. Makanya setelah keluar hasilnya kemudian telah dibaca oleh dokter, Iya. ibu diresepkan obat malaria. Berarti ibu sudah terkena malaria. Iya. Gitu. Memang ibu dari mana sebelumnya? Saya kemarin baru pulang dari Papua, Bu. Gitu. Iya. Memang kalau Papua itu daerah endemik malaria ya Bu. Jadi kalau ibu ke sana nanti ibu harus hati-hati. Oh iya. Malaria bisa disembuhkan? Untuk malaria sendiri sebenarnya tidak bisa Ibu. Iya. Karena dalam tubuh Ibu sudah ada bibit malarianya yang tadi telah digigit oleh nyamuk malaria ya. Tuh. Nah, jadi Ibu dikasih obat ini hanya untuk menidurkan saja gitu. Menidurkan. Nanti pada saat sewaktu-waktu, pada saat Ibu nanti drop atau daya imun Ibu menurun, Ibu itu bisa sewaktu-waktu kambuh kembali malarianya. Makanya minta tolong dijaga, jangan sampai daya imun Ibu turun seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan lagi Bu? Nggak ada, Bu. Oh sudah tidak ada. Sudah. Oh baik Ibu, saya akan terangkan dulu obatnya ya. Iya. Ibu dikasih obat hanya 2. Iya. Dua-duanya ini untuk anti malaria ya. Yang ini 1x3, jadi sekali minumnya 3 tablet ya. Iya. Sesudah makan bisa dicek Ibu dari sininya. Iya. Di dalam papannya ya. Iya. Di sini ada untuk hari pertama, Iya. ini ada untuk hari kedua, Iya. yang ini untuk hari ketiga, Iya. gitu. Jadi Iya. harus rutin Ibu ya. Iya. Nanti Ibu kan kontrol lagi setelah minum obat percobaan ini ya, karena memang Ibu baru pertama kali ya. Jadi, Iya. Jadi dokter ingin tahu reaksi setelah Ibu minum dalam 3 hari Iya. ini, Iya. gitu ya. Nah, setelah itu obat yang kedua, yang ini 1x2, sekali minum 2 tablet sesudah makan. Ini juga untuk malaria Ibu ya. Iya. Harus dihabiskan, soalnya ini terapi ya Bu. Iya. Nah sesudah makan Ibu semuanya ya. Oh iya. Berarti obatnya cuma 2 aja ya, Bu? Cuman dua-duanya hanya Semuanya harus dihabiskan. Iya betul, karena Oh, ini iya. kan terapi ya Bu ya. Iya. Ya mudah-mudahan Ibu lekas sembuh. Iya.